Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Rudiana Ramatika Syanturi. Di sini saya ingin menceritakan tentang dongeng yang berjudul Si Kancil dan Buaya. Suatu hari ada seekor kancil yang ada di sebuah hutan. Dia mendengar suara seperti suara harimau. Dia berlari karena ketakutan. Lalu dia bersembunyi, tapi seperti ada suara yang meminta tolong. Tapi itu tidak tahu siapa yang minta tolong, dan dia mencari suara itu. Kancil mencari suara itu, dan dia menemukan suara itu. Oh, ternyata kamu, kerbau. Kenapa kamu memanggil aku? Cil, tolongin aku dong. Aku tenggelam di sini. Oh, ternyata kamu, Bang, yang manggil aku. Kenapa kamu manggil aku? Kamu mengagetkan aku saja. Kenapa kamu berlari ketakutan, Cil? Iya, tadi aku lari karena aku dikejar oleh seekor harimau. Apa? Ada seekor harimau? Mana harimaunya? Kenapa kamu tenggelamin badan kamu? Dasar kerbau, badan kamu aja yang besar. Kok malah takut sama harimau? Dasar kamu. Jangankan aku, yang gajah yang mempunyai gading besar aja takut sama harimau. Karena harimau itu mengerikan bagi aku. Oh begitu, kita harus mencari cara untuk melarikan diri dari kejaran harimau itu. Kamu tahu tempat yang aman? Kata si harimau, ada yang tempat aman. Harimau tidak bisa mencapai kita. Kata kerbau, aku tahu tempat yang aman. Harimau tidak akan bisa mencapai kita. Kata si kancil, ayo cepat katakan di mana tempatnya. Kata si kerbau, di sana. Di hutan sebelah sana. Harimau tidak akan bisa untuk mencapai kita. Tetapi kata si kancil, kita bisa menyeberang sungai asal kita bisa mengusirkan buaya itu. Kata si kerbau, iya, kalau kita bisa mengusir Lalu kata kerbau, emang kamu bisa melawan buaya-buaya itu? Siapa bilang aku mau melawan buaya-buaya itu? Kita pakai ide brilian aja. Kata si kerbau, aku nggak punya ide brilian. Sedangkan aku saja yang kata si kerbau, mana mungkin kamu punya ide brilian, sedangkan aku yang pandai seperti lebih dari kau. Kata si kerbau, mana mungkin kamu punya ide brilian, sedangkan aku yang lebih pandai dari kamu aja nggak punya ide brilian. Tapi sebagai hewan yang bijaksana, aku akan menuruti ide kamu. Cepat katakan, apa ide kamu? Lalu kata si kancil, aku akan bicara sama buaya-buaya itu. Begitu mereka melihat arahmu, lambaikan tangan sambil bersenyum. Lalu kata harimau, bagaimana ide kayak gitu bisa disebut ide berlian? Tapi agar hatimu senang, akan aku lakukan ide itu. Kerbau,
Kalau itu idemu, baiklah silakan lakukan. Lalu si kancil mendatangi sebuah sungai. Lalu para buaya itu menghampiri si kancil. Lalu buaya berkata, "Ada apa kamu kesini? Berani sekali kau datang ke sini." Dan kata buaya, "Apakah kamu ingin memberi kami makan?" Lalu kata si kancil, "Hei buaya, aku datang ke sini bukan untuk memberi kalian makan, tapi bukan aku yang kalian makan." Lalu kata buaya, "Mencurigakan sekali. Lalu kalau bukan kamu, siapa yang kami makan?" Kemudian kancil menunjuk ke arah belakang. Kancil menunjuk ke belakang, dan buaya melihat sebuah kerbau yang sedang berendam di air lumpur. Kerbau melambai tangannya sambil tersenyum. Lalu kata si buaya, "Apa maksudmu menunjukkan kerbau itu?" Lalu kata si kancil, "Karena tubuhnya besar." Lalu kata kancil, "Ternyata kalian belum tahu informasi terakhir ya?" Kata si buaya, "Informasi apa?" Kata si kancil, "Pantas saja, kerja kalian kan cuma bermalas-malasan. Pantas saja kalian bermalas-malasan di sungai. Aku kasih tahu ya infonya. Mulai hari ini, aku sebagai kancil ini diangkat sebagai penasehat Raja Hutan." Lalu kata si buaya, "Wah, hebat sekali. Jadi kancil sekarang jadi penasehat hutan ya?" Lalu kata buaya, "Oh, pantas aja kancil." Lalu kata buaya, "Pantas aja kancil dipilih sebagai penasehat hutan. Karena kan kancil sebagai hewan yang cerdik, makanya kancil bisa dijabat menjadi penasehat hutan." Kemudian kata si ketua buaya, "Oh, sekarang kancil menjadi ketua jabatan ya di hutan ini. Kalau kami kurang sopan, tolong maafkan kami ya kancil." Lalu kata si kancil, "Jadi begini, ada informasi untuk kalian para buaya." Lalu kata si kancil, "Kita lihat di sebuah jadi begini, ada informasi bagus untuk kalian para buaya. Kalau Raja Hutan atau yang dikenal dengan Raja Harimau akan memberikan kebijakan untuk memperhatikan dan meningkatkan kesehatan rakyat ini." Hari ini Raja yang mulia akan mengutusku untuk menghitung jumlah buaya yang ada di sungai ini. Dengan begitu, jadi hari ini Baginda bisa memutuskan untuk menghitung para buaya yang ada di sungai ini. Lalu si ketua buaya mengutus anak buahnya untuk mengumpulkan seluruh buaya dan untuk dapat menghitung seluruh jumlah buaya yang ada di sungai itu. Tapi semua sengkar, dan kancil berbicara, "Hei sudah, kok malah bertengkar? Aku tahu solusinya. Kalian berbaris, berjajar, dan aku yang menghitungnya."
dan kalian berbaris dari tepi sini ke tepi sana. Lalu kata ketua buaya, baiklah Baginda Kancil. Lalu kata ketua buaya, hei kalian semua, kumpul dan berbarislah. Lalu kata Kancil, nah aku akan berjalan di atas punggung kalian dan menghitungnya. Lalu Kancil menghitungnya. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya hingga sampai 15 buaya. Lalu Kancil berkata, hei para buaya, di jumlah seluruh kalian adalah 15. Aku akan melaporkan ke Baginda Harimau bahwa jumlah seluruh kalian adalah 15. Dan aku akan kembali lagi sambil membawa seekor kerbau ke kalian. Lalu para buaya itu bersenang-senang dan sambil membayangkan seekor kerbau yang diberikan oleh Kancil. Dan membayangkan kalau seekor kerbau itu sangat besar dan bisa membuat mereka kenyang. Lalu setelah itu sementara itu harimau yang selama ini mengejar Kancil datang menemui seekor kerbau yang sedang kubang di rumput. Lalu harimau tertawa ketika melihat kerbau. Hahaha. Dan harimau ketakutan ketika melihat harimau tersebut. Lalu si kerbau menunjuk ke arah sungai. Dan harimau melihat ke sungai itu, dan banyak sekali para buaya yang ada dalam sungai tersebut. Dan harimau juga melihat Kancil yang masuk ke dalam sebuah hutan. Harimau melihat Kancil menyeberang sungai itu, dan harimau sangat marah karena mangsanya sudah kabur. Sabar. Harimau melihat ke arah kerbau dan berkata, hahaha, karena si Kancil sudah kabur, kamu yang akan menjadi mangsaku, karena aku sangat lapar. Maka kamu yang akan menjadi santapanku untuk siang ini. Lalu harimau melompat ke arah kerbau dan menerkam kerbau. Nah, itulah teman-teman tadi dongeng. Baiklah teman-teman, itulah tadi cerita tentang si Kancil. Oke teman-teman, itulah tadi cerita tentang si Kancil dan buaya. Tetapi mungkin masih banyak kekurangan dari cerita saya ini. Jika ada kekurangannya, saya ucapkan maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.